Halo Sobat Ekspor, pernah nggak sih kalian ngerasa khawatir barang sudah sampai di Australia, duitnya belum juga sampai, atau sudah kirim barang, pembayaran malah ngilang entah kemana? Tenang aja, kalau nggak mau kejadian kayak gitu, mending pilih metode pembayaran yang aman dari sekarang. Dengan itu, semua ketakutan tadi bisa dihindari. Yuk simak beberapa cara pembayaran bersama Kak Mesya yang bisa bikin transaksi internasional Anda lebih aman dan lancar, tanpa perlu stres. Jadi buat yang pengen tahu gimana sih cara pembayaran yang biasa dipakai dalam perdagangan internasional ke Australia, ini dia beberapa metode yang bisa bikin transaksi kamu jadi lebih aman dan pastinya juga lancar. Dengan paham pilihan pembayaran yang ada, bisnis ekspor pun jadi lebih gampang. Yuk langsung saja. Yang pertama adalah Letter of Credit. Letter of Credit adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli untuk menjamin pembayaran kepada penjual setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Hanya ini terdiri atas kesepakatan mengenai detail transaksi perdagangan. Metode ini sangat cocok buat transaksi kalian yang melibatkan resiko tinggi, terutama ketika kedua belah pihak ini tidak saling mengenal. Pastinya dengan menggunakan letter of credit memberikan jaminan bagi kedua belah pihak. Yang kedua adalah advance payment. Advance payment ini adalah metode pembayaran di mana importir membayar di muka kepada eksportir sebelum pengiriman barang dilakukan. Metode ini biasanya digunakan ketika eksportir sudah memiliki hubungan baik dengan pembeli atau ketika mereka membutuhkan dana untuk memproduksi barang. Oleh karena itu, resiko advance payment ini termasuk ke dalam high risk, terutama dari sisi importirnya. Maka, surat kontrak seperti advance payment pun ini sangat diperlukan. Yang ketiga adalah open account. Jika tadi advance payment pembayaran di muka, maka open account ini adalah kebalikan dari advance payment. Eksportir akan terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, lalu dilanjutkan importir membayar barang ke eksportirnya. Metode ini umumnya digunakan ketika kedua belah pihak sudah memiliki hubungan bisnis yang baik, dan importir ini lebih cenderung diuntungkan karena diberikan fleksibilitas dalam pembayarannya. Yang keempat adalah consignment. Consignment adalah metode eksportir menyerahkan barang ke importir tanpa pembayaran di awal. Namun, pembayaran ini dilakukan setelah barangnya terjual. Berbeda dengan open account, dalam consignment ini eksportir dapat mempertahankan kepemilikan barang sampai barang itu terjual dan mengurangi risiko bagi importirnya sendiri. Yang kelima adalah document against payment. Against payment atau dokumen pembayaran ini adalah metode pembayaran di mana importir membayar setelah menandatangani dokumen yang mewajibkan pembayaran pada tanggal tertentu. Metode ini digunakan untuk memastikan pembayaran sebelum eksportir menyerahkan barang sehingga eksportir ini terlindungi karena importir harus membayar dulu sebelum bisa mengambil barangnya. Yang terakhir adalah document against acceptance. Dokumen against acceptance adalah metode pembayaran di mana eksportir ini mengirim barang dan menyerahkan dokumen pengiriman seperti bill of lading, invoice komersial, dan juga dokumen lain yang relevan ke bank importir. Berbeda dengan dokumen against payment, importir ini harus mengakui dokumen tersebut dan berjanji membayar pada tanggal yang disepakati. Pastinya itu setelah menerima barangnya. Nah, itu dia, memilih metode pembayaran yang tepat memang krusial untuk kelancaran transaksi internasional, termasuk juga ke Australia. Nah, pastikan Anda mempertimbangkan hubungan dengan mitra, tingkat resiko, dan keamanan pembayaran agar bisnis ekspor Anda berjalan lancar dan tanpa hambatan. Tetap semangat dan salam ekspor.